Shalom adik-adik sekalian, selamat pagi dan selamat mengikuti perayaan hari wafatnya Tuhan Yesus Kristus di pagi ini. Jumat, tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 2 April 2021. Adik-adik sudah siap semuanya? Sudah? Yuk, kalau sudah siap, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita berdoa dulu ya. Lopit tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi untuk memulai ibadah kita hari ini. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mengucapkan titah ke-6 saja di ibadah Jumat Agung ini. Yuk semuanya ya, sama-sama. Titah ke-6 semua. Yuk. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Sekali lagi, yuk. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi ya adik-adik. Karena kasih-Nya
kita pagi ini tertulis dalam kitab Roma 4 ayat 7. Yuk coba dibuka dulu ya. Roma pasal 4 ayat 7. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama, atau Inang dulu ya baca dari depan, nanti kita ulang sekali lagi ya. Roma pasal 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Semua yuk. Roma pasal 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagi adik-adik. Kita semuanya dalam sikap berdoa sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Yuk sama-sama kita ucapkan ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Dik, kita bernyanyi ya.
akan dengarkan warta sekolah minggu. Nah, dengar baik-baik ya sayangnya. Pertama, Jumat Agung ini kita ibadah untuk mengingat bahwa kita semua umat berdosa sudah Tuhan ampuni dan tebus dosanya. Itu sebabnya kita mensyukurinya dengan beribadah di Jumat pagi ini, walaupun kita masih tetap harus live streaming, ya. Nah, tapi itu tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi ketulusan kita untuk mengikuti ibadah ini, mensyukuri anugerah Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, ini perlu nih, besok hari apa ya? Sabtu. Nah, besok jemaat, bukan hanya yang ada aja anaknya sekolah minggu, jemaat diharapkan untuk datang ke gereja, mengumpulkan telur Paskah yang sudah direbus, diantarkan ke gereja yang sudah direbus. Nanti telur Paskah ini tidak seperti tahun yang lalu kita mencari pipet yang disembunyikan di balik semak-semak, tapi enggak usah pakai cari. Sesudah dikemas guru-guru sekolah minggu, nanti yang datang ibadah pada minggu subuh 4.30 atau setengah 5 itu, mereka yang datang semua kebagian telur Paskah supaya bersukacita menyambut hari kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan maut dan kematian. Nah, anak-anak boleh datang enggak ya? Enggak boleh dulu ya. Jadi papa mamanya aja. Nah, enggak ada yang jaga loh kalau papa mama pergi berdua tuh subuh-subuh takut nih. Enggak usah dua-dua. Rembukan aja papa mamanya. Boleh papanya saja, tinggal mamanya jaga anak-anak di rumah. Mamanya saja juga boleh, papanya jaga anak-anak di rumah ya sayangnya. Jadi ditunggu besok telur Paskahnya yang sudah direbus. Nah, kemudian Paskah itu minggu pagi kita tetap ibadah sekolah minggu. Kita gembira merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, menebus dosaku, dosa anak-anak sekolah minggu, dan dosa kita semua. Ya, baik. Itu saja barangkali untuk pagi ini. Ya, kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Sembari mengumpulkan persembahanmu,
kita berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Lopit tangannya. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur karena pagi hari ini kami dapat beribadah untuk mensyukuri hari pengorbanan Tuhan Yesus karena dosa-dosa kami. Tuhan yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Karenanya buka hati pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Yuk adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk ibadah minggu ini, Jumat Agung ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 19. Lama atau baru itu ya perjanjiannya? Oh, bisa jawab, perjanjian baru. Yuk, Yohanes pasal 19 mulai dari ayat 17 hingga ayat 24. Sudah ketemu? Ya, kita tunggu ya. Yohanes pasal 19 ayat 17 hingga ayat 24. Inang bacakan dari depan. Adik-adik sekolah minggu mengikutinya ya. Oke. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada orang Yahudi, kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah. Ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, nah, pernahkah sudah mendengarkan kisah tentang penyaliban Yesus?
Oh, pasti pernah ya. Karena papa-papanya juga barangkali di rumah suka menceritakan perihal tentang Yesus. Anak siapa Yesus itu? Apa pekerjaan Yesus itu? Bagaimana Yesus itu? Pasti mama papanya sering ceritakan. Bahkan juga kalau kita berdoa seringkali kita akhiri di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gitu kan? Nah, mengapa? Karena Yesus adalah juru selamat kita. Hah? Juru selamat? Iya. Nah, adik-adik, dulu zaman-zaman sebelum Yesus itu, kalau ada orang bersalah, ya langsung dihukum aja. Ada yang dicambuk, ada yang langsung ditenggelamkan ke dalam laut, ada yang langsung aja dihukum mati. Tetapi Yesus yang baik, Ia datang ke dunia supaya hal itu tidak terjadi lagi. Lah Bu, enak dong kalau kita salah berdosa boleh-boleh aja. Bukan itu maksudnya. Tetapi Yesus yang datang ke dunia menjadi juru selamat itu rela Dia menjadi korban tebusan dosa. Artinya apa, Nang? Artinya gini, setiap orang yang percaya Yesus, menerimanya sebagai juru selamatnya, dia diampuni dosanya. Lah bebas dong, Nang. Kalau suatu saat bikin lagi, ya bukan. Karena apa? Orang yang sudah menerima Yesus itu, nah, dia memiliki kasih seperti Yesus. Gimana tuh, Nang? Orang yang sudah menerima Yesus itu karena kasih, dia sayang kepada sesama, sayang kepada semua ciptaan Tuhan. Oh, bukan hanya kepada manusia, Nang. Bukan, semua ciptaan Tuhan. Misalnya ada kucing. Kucing, dia mau curi ikan kita tangkap. Tapi bukan berarti boleh kucingnya disiksa, usir saja. Itu kan karena kasih kan? Iya. Modalnya kasih itu dari siapa? Dari Yesus. Nah, apalagi, Nang? Nah, Yesus itu karena kasih mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia, umat yang berdosa. Nah, kalau dulu upah orang berdosa itu adalah kematian. Kematian, ya sekarang juga kalau tidak mau menerima Yesus, dia mati juga. Tapi bukan mati jasmani. Terus mati apa dong, Inang? Dia sudah mati rohani. Sehingga kalau dia sudah mati rohani, artinya tidak ada lagi kasih seperti yang dimiliki Tuhan Yesus itu, dia akan menjadi anak yang nakal. Kan dia tidak punya kasih. Suka-suka aja teman main ganggu, suka-suka aja teman punya mainan tanpa izin tarik aja. Kan dia nggak punya kasih seperti Yesus. Lalu bagaimana dong, Inang? Kalau dia punya kasih, pengen mainan teman, boleh pinjam ke teman. Nah, kalau dikasih baru boleh. Atau dia kepingin makan sesuatu, ya, padahal itu sudah dipisahkan mamanya, ya kepingin sekali. Mamanya pisahkan makanan itu, tentu ada mungkin terlalu pedas, anak-anak nggak bisa. Tapi saking dia nggak punya kasih, menghargai orang tuanya tadi, dia comot aja. Setelah dimakan, baru deh liurnya berlelehan, lidahnya dijulurkan panjang, terus air matanya juga keluar karena kepedasan. Itu karena ndak ada kasih. Kasih menghormati orang tua. Kemudian apalagi, Nang? Dia karena tidak punya kasih akan menjadi nakal kepada bukan hanya sesama manusia, sesama anak kecil. Bahkan juga seperti Nang katakan tadi, dia akan menjadi nakal kepada hewan. Itu kan ciptaan Tuhan. Kepada apalagi, Nang?
tanaman. Teman atau tetangga punya bunga cantik, apalagi ibu-ibu sekarang lagi hobi nanam bunga ya. Lihat hobi, lihat ada bunga tetangga bagus, dipetik tanpa izin. Terus lihat bunga di sebelah sana lagi, kenapa aku nanam bunga seperti ini, nggak bisa hidup dan nggak bisa bagus ya. Saking iri hati. Nah karena ndak ada kasih tadi, ada iri hati jadinya. Dia petik itu bunga, terus dia sobek-sobek tuh bunga, ditaburin di sepanjang jalan sambil dia main. Itu kenapa bisa terjadi? Karena dia nggak punya kasih seperti kasih yang dimiliki Tuhan Yesus. Apalagi Nang, dia karena tidak ada kasih, dendam. Waktu main, dia kalah tuh main guli. Kecewa karena kan dia beli gulinya itu kan 5.000 dapat sekian puluh ya. Terus dia kalah. Dia bilang begini, awas kok ya kalahkan aku main guli ya. Padahal aku udah beli gulinya. Awas kok besok. Besoknya waktu kawannya bawa guli untuk ngajak teman yang lain main, dia ambil tuh tempat guli teman, dia tendang, bertaburlah semua gulinya. Itu ada dendam. Kenapa? Karena dia tidak punya kasih lagi seperti Yesus. Nah, karena kasih Yesuslah, Yesus mau mengampuni itu semuanya. Tapi dengan catatan, bukan berarti kita jadi boleh suka-suka. Enak dong. Yesus kan baik, suka ngampuni. Bukan berarti. Tapi Tuhan mau kita tetap punya kasih. Karena Yesus cinta kepada kita, Yesus mau kita memiliki kasih. Di dalam cinta terhadap Yesus itu kita memiliki kasih. Kasih yang membuat kita tidak iri hati, kasih yang membuat kita tidak menjadi anak yang nakal, kasih yang membuat kita tidak lagi menaruh rasa tidak hormat kepada ayah atau ibunya, kepada gurunya, atau bahkan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Dan karena kasihnya juga, orang yang punya cinta dan kasih seperti Yesus tidak menyimpan iri dan dendam. Seperti yang sudah Inang katakan tadi, karena dia iri dengan bunga tetangga, dicomotin aja bunganya. Nah, Yesus mengajarkan kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita harus memiliki kasih seperti yang Tuhan lakukan kepada umat manusia. Jadi bukan berarti kalau kita sudah percaya Yesus, kita boleh-boleh aja melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, ya. Nah, orang yang memiliki kasih seperti Yesus tadi tidak merugikan orang lain. Kasih Yesus membuat kita menjadi orang yang tidak nakal, menjadi orang yang hormat kepada sesama, menjadi orang yang tidak iri, menjadi orang yang tidak dendam kepada orang lain. Diampuni Yesus agar kita memiliki kasih seperti yang Yesus berikan kepada kita semua. Amin. Kita berdoa yuk, lopit tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami juga akan memiliki kasih seperti-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang memiliki kasih terhadap sesama, kasih terhadap ciptaan Tuhan, kasih kepada orang tua, kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berjanji kami akan tetap menjadi anak-anak yang
penuh dengan cinta kasih, seperti Yesus mencintai kami, yang oleh karena dosa-dosa kami Tuhan rela disalibkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Ini adik-adik, ambil sikap doanya. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom.
mari sampai jumpa nanti di ibadah Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jangan lupa tuh ya. Oke, shalom.